Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara. Salam jumpa. Semoga sehat selalu. Ini masih suasana pandemi, ya, PPKM. Maka yang penting kita jaga kesehatan, tingkatkan imun kita. Ya, mudah-mudahan imun kita selalu kuat sehingga kita diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan ketemu di kesempatan yang berbahagia ini dengan mata kuliah teknologi benih. Teknologi benih ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti dengan SKS teori 2, prakteknya 1. Artinya apa? Setiap minggu kita ada tatap muka 50 menit kali 2, kemudian ada 60 menit tugas terstruktur, 60 menit tugas mandiri. Di samping itu kita nanti akan melaksanakan praktikum yang akan kita atur di lain kesempatan. Oke. Jadi kenapa Anda harus mempelajari teknologi benih? Ini karena mata kuliah ini akan memberikan manfaat bagi Anda dalam memahami dan mengimplementasikan beberapa konsep teknologi benih. Ya. Harapkan nantinya Anda mampu bagaimana memperbaiki kualitas benih. Nah, adapun deskripsi perkuliahan nanti, ya, kita akan ada 14 kali pertemuan kuliah, kemudian ada 2 kali ujian yaitu UTS dan UAS. Nah, adapun pokok bahasan yang pertama, ya, yaitu pendahuluan, ya, dan nanti di mana di dalam pendahuluan ini kita akan berbicara mengenai pengertian benih, kemudian ruang lingkup benih, sejarah benih dan lain sebagainya. Kemudian untuk pokok bahasan yang kedua yaitu dormansi benih. Ya, nanti kita akan bahas, kita diskusikan bagaimana biji itu atau benih itu kadang-kadang tidak bisa tumbuh walaupun kondisi lingkungannya memenuhi. Nah, ini nanti kita akan ulas secara detail mengenai dormansi benih. Kemudian pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai viabilitas dan vigor benih. Jadi nanti di dalam ini viabilitas ini kita akan ukur bagaimana daya tumbuh suatu benih itu kita ukur, kita hitung, karena benih yang baik, benih yang berkualitas adalah benih yang mempunyai viabilitas atau daya tambahnya lebih dari 85%. Kemudian pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai hama dan penyakit benih. Ini betapa pentingnya hama dan penyakit benih ini. Kadang-kadang kita jumpai benih yang kita beli, benih yang kita usahakan itu sudah ada hamanya, bahkan membawa penyakit. Ya, ini bisa terjadi, maka nanti kita akan bahas di sini. Pokok selanjutnya yaitu pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai penyimpanan benih. Ya. Bahwa benih yang sudah kita panen, sudah kita proses, ya, kita keringkan sehingga kadar airnya bisa mencapai 10-12%. Mestinya kita akan simpan dulu, disimpan dulu. Ya, bagaimana cara menyimpannya? Nah, ini yang nanti kita ulas. Gudang yang untuk penyimpanan itu kayak apa yang bagus, yang memenuhi standar, nanti kita akan ulas di sini.
Sedangkan pokok bahasan selanjutnya adalah mengenai sertifikasi benih. Nah, ini bagaimana kita bisa memperoleh benih yang baik, aturannya dan sebagainya. Nanti kita akan bicara juga lembaga mana yang bisa mengeluarkan sertifikasi benih, yaitu nanti akan kita ulas di sini. Yang terakhir, kalau kita mau berwirausaha di bidang benih, tentu pemasaran adalah hal yang sangat penting. Bagaimana kita bisa memasarkan produk kita kalau kita tidak punya pengetahuan teori, tentu kita akan kesulitan di sini. Jadi diharapkan ini tujuan dari perkuliahan ini, saudara nanti akan mampu memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan benih. Ya, seperti kita tahu, orang sukses itu biasanya kalau yang ditayangkan di TV itu tinggal endingnya saja, tapi prosesnya dia benar sukses itu kadang-kadang kita tidak tahu. Padahal di sini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terkait dengan benih. Strategi perkuliahan. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan melaksanakan nanti perkuliahan sebanyak 14 kali, ya, 14 kali pertemuan, kemudian ada 12 kali tatap muka praktikum. Nah, 14 kali pertemuan ini nanti ini tatap muka, kemudian UTS dan UAS, sehingga ada semuanya adalah 16 kali tatap muka. Dan perlu diingat, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari tatap muka yang sudah kita sepakati. Tadi kalau 14 berarti Anda harus mengikuti minimal 12 kali. Perlu Anda ketahui bahwa kuliah itu sebenarnya bukan kewajiban Anda, tapi justru itu hak Anda, ya. Kalau sebenarnya kalau Anda nggak mengikuti, nggak masalah kan begitu. Tapi aturan mengatakan bahwa suatu proses ilmu itu harus melalui proses. Sehingga di sini, ya, di sini Anda diwajibkan untuk mengikuti 75%, ya, dari perkuliahan. Sedangkan praktikum harus 100%. Artinya tidak boleh lowong. Kalau lowong 1 kali aja harus diganti hari yang lain, karena ini nggak bisa, karena praktek tidak bisa ditinggalkan. Tugas di samping perkuliahan dan praktikum, Anda ada tugas-tugas yang ini juga nanti masuk ke dalam kriteria penilaian. Ya, itu. Jadi tugas ini wajib, walaupun ini nanti di dalam pelaksanaan penilaian ini termasuk salah satu komponen yang dipakai untuk menilai, ya, menilai hasil akhir dari Anda mengikuti perkuliahan. Pustaka, ya, ini Lita Sutopo 1993, kemudian juga Samsu Sajat 93. Ini yang wajib, kemudian yang sunahnya itu ada banyak sekali. Silakan artikel-artikel yang terkait dengan benih, silakan Anda unduh di internet. Nah, ini terkait ini ada tata tertib untuk Anda, ya, saudara-saudara. Sesuai dengan Anda harus baca buku panduan, ya, buku panduan silahkan Anda pelajari. Di situ ada ketentuan di dalam mengikuti perkuliahan. Salah satunya yang tadi sudah saya sebutkan, 75% Anda harus mengikuti perkuliahan. Berpenampilan berbusana sopan serta rapi.
Pendidikan sopan rapi ini pakai baju, tidak boleh memakai kaos misalnya ya. Ya, itu berbusana yang sopan dan rapi. Tidak menggunakan memakai sandal. Ya. Pada saat kuliah tidak boleh mengaktifkan handphone kecuali atas izin, laptop atau sejenisnya. Ini hanya kalau ada hal tertentu, misalnya diskusi, kita baru bisa pakai. Nah, untuk saat ini sehubungan dengan perkuliahan secara daring, maka tata tertibnya ini tadi menyesuaikan. Artinya apa? Anda kuliah dari rumah masing-masing. Walaupun demikian, ya jangan nanti terus dari rumah Anda mengikuti kuliah tidak pakai baju, ya. Apalagi yang perempuan nanti bisa kasus itu nanti ya. Yang laki-laki bagaimanapun juga pakai pakaian yang pantas, walaupun tidak pakai baju tapi pakai kaos yang bersih ya. Ini karena suasana kita masih daring. Tapi kalau luring itu mau tidak mau harus mengikuti aturan yang 1 sampai 3 ini ya. Kriteria penilaian agar Anda tahu ya. Ada nilai akhir ya. Ini nilai akhir ujian UAS ya, tengah semester ya. Nilai akhir kumulatif itu artinya nilai gabungan ya. Itu terdiri dari nilai UTS, nilai UAS, tugas-tugas, ada praktikum ya, kemudian kehadiran, itu juga mempengaruhi nilai ya. Bobotnya ini UTS dan UAS itu 70, biasanya UTS itu 30, UAS itu 70 karena bobot nilai bobot pertanyaan di UAS itu lebih tinggi dari UTS. Kemudian nilai ini tugas, nilai lain ini ya, lain-lain ini ada tugas, ada praktikum, ada kehadiran nanti kalau dikumulatifkan 30%. Nilai dari dosen itu bentuknya angka yang nanti ya, akan dibuat standar deviasi ya, tidak ini sebaran kurva normal ya, dengan kurva normal bukan pokok normal, artinya nilainya itu bisa ada A, ada B, ada C, ada E, D, ada E. Ini nanti di dalam menggunakan kurva ini, sebaran kurva normal. Kuliah dilaksanakan setiap hari Rabu jam 8 kita mulai sampai dengan jam 50 kali 2 100 menit. Berarti jam 9 berapa itu? Ya hampir jam 10 lah. Hampir jam 10 lah ya. 1 jamnya itu berarti jam 10 kurang 20 menit. Jadi jam 9.40 menit ya. Nanti kita selesai. Sedangkan untuk praktikum jadwal akan menyesuaikan. Jadi di luar jadwal itu. Nah, ini ketentuan peralihan di mana kalau nanti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati dalam kontrak ini, nanti kita akan melakukan kesepakatan ulang antara mahasiswa dan dosennya. Ini adalah pengesahan, artinya bahwa kontrak ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dosen ataupun mahasiswa, sehingga kalau itu melanggar aturan baik itu dosen maupun mahasiswa, maka kalau itu yang melanggar dosennya silakan Anda komplain. Kalau yang melanggar mahasiswanya, saya akan menilai. Jadi kedua-duanya kedudukannya sama. Tidak ada satu atau lain hal yang kedudukannya tidak sama. Perlu
tadi saya tegaskan bahwa kuliah itu adalah hak Anda, sehingga kalau dosennya sering kosong, itu hak Anda untuk meminta jatah Anda untuk kuliah ilmu dari dosennya itu, karena itu hak, bukan kewajiban. Itu yang harus pahami. Tapi kadang-kadang Anda malah justru senang kalau pas kuliah itu kosong, padahal itu hak Anda untuk mendapatkan ilmu dari dosennya. Nah, ini kontrak kuliah yang sudah saya sampaikan. Kemudian ini memerlukan pemahaman dan kesepakatan kita bersama. Untuk itu silahkan kalau ada suatu hal yang ingin Anda sampaikan, bisa kita bicarakan di waktu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.